Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama terbengkalai. Rumah itu milik keluarga Suryanto, yang dahulu dikenal sebagai keluarga terhormat di desa. Namun, sebuah tragedi besar melanda mereka 10 tahun yang lalu. Pada malam pernikahan anak perempuan mereka, Putri Suryanto, kejadian yang tidak bisa dijelaskan terjadi. Putri dan suaminya, Arif, ditemukan tewas di kamar pengantin dengan kondisi yang mengerikan. Sejak saat itu, rumah itu ditinggalkan, dan desa mulai membicarakan kisah mengerikan yang terjadi pada malam itu. Kisah Putri dan Arif menjadi legenda kelam yang sering diceritakan di sekitar api unggun atau di ruang tamu keluarga pada malam hari. Desas-desus menyebutkan bahwa Putri, meskipun sangat mencintai Arif, merasa ada sesuatu yang tidak wajar pada malam itu. Beberapa orang mengatakan bahwa ada sosok yang mengawasi mereka dari jauh, berdiri di bawah pohon besar di dekat rumah. Namun, hingga kini, tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana mereka berdua bisa ditemukan dengan cara yang begitu mengerikan. Kedua tubuhnya terjerat dalam posisi yang tak wajar, dengan ekspresi ketakutan yang mendalam di wajah mereka. Pada malam pernikahan mereka, seharusnya menjadi malam yang penuh kebahagiaan. Namun kini berubah menjadi malam yang dipenuhi dengan misteri dan rasa takut. Sebuah tradisi lama di desa mengatakan bahwa jika ada pasangan pengantin yang meninggal pada malam pernikahan, rumah tempat mereka menginap akan terkutuk dan tidak boleh dihuni lagi. Dan itulah yang terjadi pada rumah Suryanto. Sejak malam itu, rumah itu menjadi sepi, gelap, dan dibiarkan tanpa penghuni. Namun, suatu hari, sebuah keluarga muda bernama Rika dan Dimas memutuskan untuk pindah ke desa itu. Mereka baru saja menikah, dan mereka mendengar tentang rumah tua itu yang kabarnya dijual dengan harga murah. Dengan rasa penasaran dan semangat membangun rumah baru, mereka memutuskan untuk membeli rumah tersebut, tanpa mengetahui kisah kelam yang mengitarinya. Keputusan mereka akan membawa mereka pada sebuah petualangan yang tak terduga, di mana kegelapan masa lalu akan kembali menghantui dan menguji kekuatan cinta mereka. Pada malam pertama mereka tinggal di rumah itu, Rika merasa aneh. Meskipun mereka baru saja tiba, ia merasa seolah-olah ada yang mengawasi. Tiba-tiba, angin malam bertiup kencang, menyentuh jendela dengan keras. Rika menatap keluar jendela, melihat bayangan samar bergerak di antara pepohonan. Namun, ia menepis perasaan itu sebagai halusinasi. Dimas, suaminya, merasa hal yang sama. Mereka berdua tidak menyadari bahwa malam itu, sebuah kekuatan jahat mulai terbangun, dan semuanya akan berubah selamanya. Hari-hari pertama Rika dan Dimas di rumah tua itu berjalan lancar, meskipun ada perasaan aneh yang mulai menyelimuti mereka. Rika mencoba menata rumah dengan penuh semangat, sementara Dimas sibuk memperbaiki beberapa bagian rumah yang rusak. Namun, malam hari selalu datang dengan sensasi yang berbeda. Suara-suara aneh terdengar di tengah keheningan malam, seperti langkah kaki yang terdengar di lantai atas, atau suara pintu yang dibuka dan ditutup dengan keras tanpa ada siapa-siapa. Mereka mencoba mengabaikan suara itu, berpikir mungkin itu hanya suara rumah tua yang mulai rapuh. Namun, Rika mulai merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Malam itu, setelah makan malam, Rika merasa sangat lelah dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Dimas menemaninya sejenak, kemudian pergi untuk memeriksa pekerjaan yang belum selesai di luar rumah. Rika terbaring di tempat tidurnya, mencoba menenangkan diri dengan membaca buku. Namun, tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang berat dan cepat. Kaki itu seakan melangkah menuju kamar mereka. Rika menahan napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan saja. Suara langkah itu semakin mendekat, dan tiba-tiba pintu kamar mereka terbuka perlahan. Rika terkejut dan langsung menoleh ke arah pintu. Namun, tidak ada siapa-siapa. Pintu hanya terbuka sedikit, seolah ada yang mengamatinya dari luar. Ia merasa jantungnya berdebar kencang. Dengan gemetar, ia bangkit dan menutup pintu kembali. Namun, sebelum ia bisa kembali ke tempat tidur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding kamar,
Terdapat goresan-goresan aneh, seperti tanda tangan yang sangat besar dan acak. Goresan itu terlihat segar, seperti baru saja dibuat. Rika tidak bisa mengerti. Siapa yang bisa meninggalkan goresan seperti itu di dinding kamar mereka? Dimas baru saja keluar, dan tidak mungkin ia meninggalkan tanda itu. Rika berlari keluar kamar, mencari suaminya. Dimas sedang duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela. "Ada apa, sayang?" tanya Dimas, melihat ekspresi ketakutan di wajah Rika. "Dimas, lihatlah ini." Rika menarik tangan Dimas dan membawanya ke kamar. Ketika Dimas melihat goresan itu, wajahnya berubah pucat. "Apa ini? Aku tidak tahu siapa yang melakukannya," jawab Dimas dengan nada serius. Keduanya terdiam sejenak, saling berpandangan, merasakan ketegangan yang semakin mencekam. "Sepertinya ada yang tidak beres dengan rumah ini," lanjut Dimas, suaranya bergetar. Mereka berdua merasa ada sesuatu yang tidak mereka ketahui, sesuatu yang tersembunyi di balik dinding rumah ini. Esok paginya, Rika mencari tahu tentang sejarah rumah itu. Ia mengunjungi toko kelontong di ujung desa dan bertanya pada penduduk setempat. Warga desa tampak ragu dan cemas ketika mendengar pertanyaannya. Salah seorang nenek tua, yang dikenal sebagai penjaga tradisi desa, akhirnya mendekatinya dan dengan suara berbisik berkata, "Rumah itu tidak boleh dihuni oleh siapapun. Keluarga Suryanto, Putri dan Arif, meninggal dalam keadaan yang mengerikan, dan ada yang mengatakan bahwa roh mereka masih terperangkap di sana." Rika menggigit bibir, merasa semakin bingung dan takut. Ia kembali ke rumah, menceritakan semua yang ia dengar pada Dimas. Namun, Dimas tetap bersikeras untuk tinggal di rumah itu, meskipun merasa ada sesuatu yang mengintai. Ia meyakinkan Rika bahwa mereka bisa bertahan dan mencari penjelasan rasional untuk semua kejadian aneh yang mereka alami. Namun, malam itu, sebuah kejadian yang tak terduga membuat mereka menyadari bahwa kenyataan jauh lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Malam itu, Rika dan Dimas tidak bisa tidur nyenyak. Sesaat setelah mereka memutuskan untuk kembali ke kamar tidur, angin malam bertiup dengan sangat kencang, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha menghempaskan jendela rumah tua itu. Rika menarik selimut hingga menutupi wajahnya, berusaha mengabaikan suara-suara aneh yang terdengar di luar dan dalam rumah. Namun, ketika Rika hampir terlelap, sebuah ketukan keras datang dari arah pintu kamar. Ketukan itu terus berulang, semakin cepat, seolah-olah ada yang ingin masuk. Rika menoleh pada Dimas yang terlihat sangat gelisah. "Ada apa itu?" tanya Rika, suaranya bergetar. Dimas hanya bisa menggelengkan kepala, tampak bingung. Ia berdiri dan perlahan berjalan menuju pintu. Namun, saat ia membuka pintu kamar, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya koridor yang gelap dan kosong. Dimas menatap kosong ke arah lorong yang tak terlihat ujungnya, merasakan hawa dingin yang mulai menguasai seisi rumah. "Aku tak tahu, Rika, tapi sesuatu terasa aneh," katanya pelan, wajahnya makin muram. Malam itu, mereka memutuskan untuk tetap berada di kamar, meskipun perasaan takut semakin menguasai. Namun, keanehan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa jam kemudian, ketika Rika berusaha tidur, ia terbangun mendengar suara berbisik, seperti suara seorang perempuan yang menangis. Rika terkejut dan langsung bangun, melihat Dimas yang tampak sangat gelisah di sampingnya. "Dimas, apa kamu mendengarnya?" tanya Rika, suaranya serak. Dimas mengangguk pelan. "Aku juga mendengarnya. Tapi dari mana suara itu?" Tiba-tiba, mereka berdua mendengar langkah-langkah kaki lagi, lebih dekat kali ini, menuju ke kamar mereka. Keduanya tidak berani bergerak. Ketika langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar, suara bisikan itu semakin keras. Rika bisa mendengar kata-kata yang terucap, meskipun samar. "Jangan pergi, jangan tinggal di sini. Rumah ini milik kami, milik kami." Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan sendirinya, seolah ada kekuatan yang memaksa. Di luar kamar, bayangan samar seorang perempuan berdiri. Wajahnya terbalut kain putih, hanya matanya yang tampak mengintip dari balik kain itu. Dengan ketakutan yang tak terungkapkan, Rika menahan napas,
sementara Dimas berdiri kaku di sebelahnya. Siapa kamu?" tanya Dimas. Suaranya serak. Bayangan itu mulai bergerak perlahan, masuk ke dalam kamar. Dengan gerakan lambat, perempuan itu mendekati mereka. Ketika ia semakin dekat, Rika melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di leher perempuan itu, terdapat bekas cekikan yang dalam, seakan-akan ada yang mencekiknya hingga mati. Perempuan itu berhenti tepat di depan mereka. Dalam sekejap, ia berbalik, menunjukkan wajahnya yang pucat dan penuh luka, dengan mata yang kosong dan penuh amarah. "Jangan tinggal di sini, atau kalian akan berakhir seperti kami," katanya dengan suara pelan, namun terasa sangat tajam dan menembus hati. Rika dan Dimas terdiam, tak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka merasa tubuh mereka kaku, tak mampu bergerak. Perempuan itu mengangkat tangannya yang kurus dan mulai menunjuk ke sudut kamar. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar, seolah dinding kamar itu meledak, dan di sana, di dinding yang dulunya kosong, tampak gambaran samar dari sebuah pernikahan. Putri dan Arif, dengan pakaian pengantin mereka, terjerat dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Rika menjerit, sementara Dimas mundur-mundur, menggenggam tangan Rika dengan erat. "Kita harus pergi dari sini. Sekarang juga," teriak Dimas panik. Namun, langkah mereka terhenti begitu bayangan perempuan itu menghalangi pintu. Matanya menatap tajam. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini," perempuan itu berbisik pelan. "Rumah ini adalah penjara dan kalian adalah bagian dari takdir kami." Dalam sekejap, Rika dan Dimas merasa tubuh mereka ditarik ke dalam kegelapan yang pekat. Mereka berpegangan satu sama lain, berusaha melawan, tapi seolah ada kekuatan yang menahan mereka. Mereka tahu, mereka tidak hanya berhadapan dengan roh yang terperangkap, tetapi juga dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Namun, dalam ketakutan yang mencekam itu, mereka menyadari satu hal, malam pengantin mereka baru saja dimulai, dan kisah ini masih jauh dari selesai. Rika dan Dimas terjatuh ke lantai. Tubuh mereka terasa berat dan seolah terhimpit oleh kekuatan tak kasat mata. Bayangan perempuan itu semakin mendekat, matanya semakin kosong, namun wajahnya tetap menampilkan rasa kesakitan yang mendalam. Ia mendekati mereka dengan langkah perlahan, hampir tanpa suara, kecuali bisikan yang semakin lama semakin jelas. "Jangan lari, kalian tidak bisa keluar." Suara itu terdengar seperti dari kedalaman neraka, dingin dan penuh penderitaan. Dimas, dengan napas yang terengah-engah, mencoba bangkit. "Rika, kita harus keluar dari sini, cepat!" serunya. Namun tubuhnya terasa terikat, tak mampu bergerak. Kekuatan yang mengikat mereka semakin kuat, seolah rumah itu sendiri ingin menahan mereka untuk tetap berada di sana. Rika merasakan panik yang menyelimuti dirinya. Ia menggenggam tangan Dimas dengan erat, berharap agar mereka bisa menemukan jalan keluar. Namun, ketika ia mencoba berdiri, kakinya seperti tertarik kembali ke lantai. Ketika matanya teralih ke dinding, ia melihat sosok lain yang lebih mengerikan lagi muncul dari dalam bayangan. Seorang pria dengan pakaian pengantin yang robek-robek, darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Wajahnya yang hancur, dengan mata yang kosong, menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. "Arif," Rika berbisik, menyadari siapa sosok itu. Ia segera teringat pada cerita yang pernah ia dengar. Arif, suami putri yang meninggal malam itu. Ia berusaha berbicara, tetapi bibirnya terasa kaku. "Apa yang terjadi pada kalian?" Arif mendekat, tubuhnya yang remuk hampir tak terlihat manusia lagi. "Kami tidak bisa pergi. Kami terperangkap di sini karena kesalahan yang tak bisa diperbaiki," kata Arif dengan suara serak, seperti terengah-engah dari dalam kegelapan. "Dan kalian akan mengikuti kami." Perempuan yang pertama kali muncul, kini berdiri di samping Arif, membelalakan matanya dengan ekspresi putus asa. "Kami harus membayar harga atas kebahagiaan kami yang tak sempurna," katanya, suaranya hampir tidak terdengar. Kami tidak bisa berhenti. Kalian adalah pengganti kami." Rika dan Dimas merasa seolah dunia ini berputar cepat. Suasana di sekeliling mereka terasa begitu gelap, dan suara bisikan dari kedua roh itu semakin mencekam. Tidak ada jalan keluar.
Rumah itu, dengan segala kegelapan masa lalunya, seolah mengikat mereka dengan takdir yang tak terhindarkan. Harus ada pengantin baru. Suara Arif bergema, mengerikan. Malam pengantin yang tak sempurna harus terulang, atau kami tidak bisa beristirahat. Kami akan terus mengulang malam ini, terus mencabik-cabik jiwa-jiwa baru, dan membawa mereka ke dalam kegelapan. Dimas menggenggam tangan Rika lebih erat lagi. Perasaan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya merambat ke seluruh tubuhnya. "Rika, kita harus keluar, apapun caranya," katanya, matanya penuh dengan keteguhan. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apa-apa, suara keras dari luar rumah terdengar, disusul oleh suara pintu yang terbuka lebar. Cahaya remang-remang dari luar menerobos masuk, dan sosok lain muncul di ambang pintu. Seorang lelaki tua, dengan wajah yang penuh keriput, dan mata yang tampak sudah kehilangan seluruh semangat hidup, berdiri di sana. Ia membawa sebuah lilin yang menyala, dan langkahnya terdengar berat. "Lari!" teriak lelaki tua itu. Suara seraknya terdengar penuh ketakutan. "Jangan biarkan mereka menang. Rumah ini tak akan pernah membiarkan kalian keluar jika kalian tidak menghentikan semuanya." Namun, sebelum mereka bisa memahami apa yang terjadi, perempuan dan Arif melangkah maju, mencoba menghalangi jalan keluar. "Kalian tak bisa pergi. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk melarikan diri dari takdir kami," mereka berkata bersamaan. Suara mereka seperti menggema dalam kegelapan. Lelaki tua itu berlari menuju mereka, membawa lilin yang seolah memancarkan cahaya yang lebih kuat dari sebelumnya. "Kalian harus menghadapinya," kata lelaki itu. "Jika tidak, kalian akan terperangkap di sini selamanya." Tiba-tiba, dengan kekuatan yang luar biasa, ia melemparkan lilinnya ke dinding. Seketika, api menyambar dan mengarah ke bayangan Arif dan perempuan itu. Terjadi ledakan keras, dan tubuh mereka terhuyung mundur. Dalam sekejap, kegelapan yang menguasai rumah itu mulai memudar, dan kedua sosok itu mulai menghilang, seolah terbakar dalam api yang tak tampak. Dengan napas yang terengah-engah, Rika dan Dimas melangkah mundur, sementara lelaki tua itu berdiri di antara mereka dan bayangan yang menghilang. "Kalian harus pergi sekarang. Jangan tunggu lagi," katanya, matanya penuh rasa sakit. Namun, sebelum mereka bisa melangkah keluar dari rumah itu, suara berat terdengar lagi, dari dalam kegelapan yang semakin memudar. "Malam pengantin belum selesai," suara itu berbisik, "dan kalian akan kembali." Dengan tergesa-gesa, Rika dan Dimas berlari keluar dari rumah tua itu, meninggalkan semua kengerian yang mereka alami di dalamnya. Mereka hanya bisa berlari, berharap bahwa mereka tidak akan pernah kembali. Tetapi, mereka tahu satu hal, takdir itu takkan pernah membiarkan mereka pergi begitu saja. Malam pengantin itu hanya baru dimulai dan mungkin, suatu saat nanti, mereka akan kembali untuk menghadapinya.